wah dulu malam pertama itu sakit, pertama kali berhubungan sakit. Nah itu udah selalu benar. Berhubungan yang pertama kali itu tidak harus selalu sakit. Nah sebetulnya memang ada faktor psikologi di situ ya. Jadi ya misalnya Mouse ini merasakan tegang, takut ya pada saat mau berhubungan seksual atau dilakukan penetrasi. Itu bisa saja, tapi bisa emang kita terapi dulu nih. Tapi apabila Mouse nih pertama kali berhubungan, si itu sakit. 2 kali, ketiga kali, 4 kali, dan seterusnya itu selalu sakit dan tidak bisa terjadi penetrasi. Nah itu yang harus dikhawatirkan, karena biasanya itu bisa saja berhubungan dengan yang namanya vaginismus. Vaginismus itu sendiri adalah terjadinya kontraksi dari otot tanggul, atau misalnya otot area misfi itu terjadi kontraksi. Jadi itu tidak disadari oleh si moms tersebut ya. Jadi tiba-tiba ototnya itu ada namanya kontraksi, jadi dia menutup. Jadi pada saat mau dilakukan penetrasi secara seksual, nah itu tidak bisa terjadi. Jadi yang namanya misalnya banyak yang sering sebut kayak nambah tembok. Nah itu yang kita sebut dengan vaginismus. Nah sebetulnya memang ada faktor psikologi di situ ya. Jadi misalnya Mouse ini merasakan tegang, takut ya pada saat mau berhubungan seksual atau dilakukan penetrasi. Itu bisa saja, tapi bisa emang kita terapi dulu nih. Jadi supaya ada namanya terapi psikologi supaya Mouse merasakan lebih rileks, lebih nyaman, dan ibu dilakukan foreplay dulu. Jadi apabila semuanya sudah dilakukan, Mouse rileks, nah itu bisa dilakukan penetrasi. Nah kalau misalnya kurang lumas, itu bisa dilakukan penetrasi, tetapi rasanya ini kesel atau jadi lebih nyeri pada saat sudah dilakukan penetrasi. Nah bedanya dengan vaginismus, ada penderita vaginismus itu tidak bisa dilakukan penetrasi, jadi nggak bisa masuk sama sekali. Jadi kayak orangnya number 10 tuh. Jadi otot misfinya, otot dasar lambungnya itu dia kontraksi nutup jadinya. Jadi pada saat mau dilakukan penetrasi itu tidak bisa sama sekali. Jadi bukan karena kurang lumas, apa misalnya maksud udah relaxin dok, saya udah relax, tapi kenapa ya tetap nggak bisa masuk? Nah itu karena kontraksinya itu tanpa Moms sadari. Jadi si ototnya ini berkontraksi dengan sendirinya. Untuk penyebabnya itu belum diketahui secara pasti, tetapi memang ada beberapa faktor resiko nih yang bisa Moms ketahui. Misalnya yang pertama, Moms mempunyai riwayat trauma dulu, misalnya terjadi pelecehan seksual, atau misalnya Moms mengalami ketakutan untuk hamil, Moms mengalami ketakutan untuk berhubungan seksual, atau misalnya Moms yang sudah pernah menjalani radioterapi di daerah panggul, atau Moms yang pernah menjalani operasi kandungan. Nah, faktor-faktor tersebut yang bisa menyebabkan Moms ini mengalami trauma khusus nih. Jadi tanpa Moms sadari atau di alam bawah sadar, Moms itu pada saat mau berhubungan seksual, jadi otot vaginanya itu menjadi menutup atau mengkontraksikan dirinya. Nah ini ada beberapa tanda atau misalnya gejala yang bisa Moms alami, yaitu Moms tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan penetrasi. Pada saat mau penetrasi itu nggak bisa itu berkali-kali, bukan hanya baru sekali malam pertama, malam kedua itu, tetapi terjadinya berlangsung secara periode waktu yang lama. Nah ada juga yang namanya vaginismus sekunder. Jadi dulu nih udah pernah nih bisa berhubungan, nah tetapi tiba-tiba Moms pada saat mau berhubungan jadi gak bisa lagi. Nah itu yang dinamakan vaginismus sekunder. Nah untuk vaginismus sendiri sebetulnya bisa sembuh ya Moms. Jadi Moms jangan khawatir, jangan putus asa, jangan stres dulu, dan pasangannya juga jangan putus asa. Jadi harus sabar, jadi ada terapinya, jadi bisa disembuhkan. Bahkan banyak tuh penderita vaginismus yang nantinya bisa hamil, terus bisa berhubungan seksual secara baik. Nah ada beberapa cara untuk mengatasinya. Nah yang pertama, Moms juga bisa nih memakai misalnya pelumas atau gel yang mengandung anestesi. Jadi supaya pada saat berhubungan atau melakukan penetrasi, jadi tidak merasakan rasa nyeri. Nah yang kedua, bisa dilakukan terapi psikologis. Jadi bukan hanya dari fisiknya aja, tetapi mentalnya itu juga perlu kita persiapkan. Jadi Moms juga bisa nih konsultasikan lagi ke dokter kandungannya atau misalnya ke psikolog. Hal selanjutnya yang bisa kita terapi adalah kita memberikan nih misalnya vaginal dilator. Jadi itu ada tuh yang kayak tabung, berbeda-beda ukurannya. Nah itu sebaiknya Moms konsultasikan langsung nih ke dokter kandungan. Dan yang terakhir yang bisa Moms lakukan adalah, jadi yang sampai misalnya Jimu sudah pernah bisa berhubungan seksual, nah sekarang malah jadi tidak bisa. Nah itu tetap harus bisa Moms latih.
Oke, sekian dulu. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share ke diri ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat.